Salam, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ketiga setelah Epifanias ini, segenap warga jemaat dan pelayan gereja Huria Kristen Batak Protestan mengenang dan mensyukuri 50 tahun sending HKBP di Pulau Rupat. Melalui Biro Sending HKBP, Tuhan telah mengutus para pekabar Injil ke Pulau Rupat, sehingga semakin bertambah orang-orang yang percaya dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya dengan mensyukuri 50 tahun sending di Pulau Rupat, Huria Kristen Batak Protestan semakin terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan pekabaran Injil di Pulau Rupat dan di seluruh dunia dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa melakukan perkara besar. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari BN HKBP nomor 135 ayat 1 dan ayat 3. Di ayat 3 nanti jemaat kami undang bangkit berdiri. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa
yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 136. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayatnya ke-19 hingga 20. Demikian bunyinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 134.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan ketakutan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku BN HKBP nomor 515. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada minggu ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Nehemia pasal ke-8 ayatnya yang ke-1 hingga ke-8. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti.
Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misrael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 677. Penyertaan Tuhan dalam perjalanan pemberitaan Injil di Pulau Rupat. Cikal bakal pelayanan sending di Pulau Rupat dimulai pada tahun 1960-an dengan metode pendidikan kepada anak-anak oleh SL Pakpahan, PB Marbun, dan P. Siahaan. Hubungan ketiga orang tersebut dengan suku Akit terjalin dengan baik dan menumbuhkan keinginan suku Akit untuk memperoleh pendidikan di bidang kesehatan. Atas keinginan tersebut, maka SL Pakpahan melalui pendeta Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di Duri pada waktu itu, menyampaikan permohonan pelayanan kepada seksi sending HKBP. Maka pada tahun 1968 dilakukan peninjauan, dan dengan peninjauan itu maka Pulau Rupat mendapat pelayanan sending HKBP. Sejarah Injil di Hutan Ayu. Pada tanggal 7 April tahun 1969, DS Karitonga sebagai ketua sending HKBP bersama pendeta Alman Badia Siahaan
yang sedang melayani di HKBP Duri beserta guru Marolup Silitonga tiba di daerah Hutan Ayu. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mayoritas adalah suku Akit. Kemudian mereka mendirikan sekolah dasar dengan jumlah murid 42 orang dengan usia yang bervariasi. Kemudian pada bulan Mei tahun 1969, HKBP mengutus seorang pelayan kesehatan bernama Aston Tumanggor dengan pekabaran Injil melalui perpaduan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Maka pada tanggal 28 November tahun 1971 diadakan baptisan pertama untuk 120 orang. Saat baptisan pertama inilah yang dijadikan sebagai hari lahirnya kekristenan di wilayah Pulau Rupat oleh Departemen Sending HKBP. Dan sejak itu gedung sekolah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi peribadahan. Kemudian pada tanggal 5 Agustus tahun 1987 diadakan peletakan batu pertama bangunan gereja di Hutan Ayu. Kemudian bangunan gereja tersebut diresmikan pada hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 1987. Penginjilan di Sungai Bantal. Awal mula pelayanan di Sungai Bantal dilakukan dengan cara mendirikan sekolah sebagai tempat belajar untuk membaca dan menulis bagi suku Akit. Maka pada tanggal 5 Oktober tahun 1971 berdirilah bangunan sekolah yang sangat sederhana dengan jumlah murid sebanyak 44 orang. Pada tanggal 25 Desember tahun 1971 diadakan baptisan kudus. Penginjilan di Sungai Carok. Baptisan pertama bagi warga Sungai Carok dilaksanakan di gereja HKBP Kacak Hutan Ayu pada tanggal 28 November tahun 1971. Jumlah jemaat yang dibaptis pada waktu itu adalah sebanyak 30 orang. Ibadah jemaat di Sungai Carok dilaksanakan di rumah warga. Namun pada tahun 1978 gereja dibangun di Sungai Carok dan sejak itulah jemaat beribadah di dalam gereja. Penginjilan di Sungai Raya. Pada tahun 1969 pertama sekali dilakukan pendekatan terhadap warga masyarakat Sungai Raya untuk pekabaran Injil dan pendidikan. Pelayanan yang pertama sekali diutus oleh Departemen Sending HKBP pada tahun 1969 ialah Guru M. Tambun. Beliau melayani sebagai guru pendidik, merangkap sebagai pelayan kerohanian. Kemudian warga masyarakat meminta Guru M. Tambun untuk mengajarkan cara membaca dan menghitung bagi anak-anak mereka, sehingga secara bersama-sama mereka membangun gedung sekolah yang sangat sederhana. Penginjilan di Kuala Simpur. Penginjilan di Kuala Simpur dilakukan dengan pelayanan holistik, yaitu pelayanan kesehatan, pemotivasian, dan pekabaran Injil kepada tokoh-tokoh masyarakat. Namun dari antara tokoh-tokoh masyarakat tersebut yang bersedia dibaptis hanyalah 2 orang, tepatnya pada tanggal 6 Maret tahun 1983 di gereja HKBP Sending Hutan Ayu. Namun pada tahun 1984
tokoh-tokoh masyarakat Kuala Simpur mulai menyerahkan diri untuk dibaptis beserta keluarga mereka. Kemudian pada bulan Agustus tahun 1985, gedung gereja HKBP Sending Kuala Simpur dibangun. Berdirinya pos pekabaran Injil di Gunap. Pos pekabaran Injil di Gunap dimulai pada pertengahan tahun 1991. Kebaktian pertama dihadiri oleh 30 orang. Baptisan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Desember tahun 1990, dilayani oleh Pendeta Alman Badia Siahaan, Direktur Departemen Sending pada waktu itu. Pada bulan Mei tahun 1991 dilaksanakan pembangunan gedung gereja yang sangat sederhana dan diresmikan pada tanggal 20 Desember tahun 1991. Kemudian peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang baru dan permanen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2014. Atas bantuan dari berbagai pihak, bangunan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan, sehingga bangunan gereja tersebut dapat diresmikan pada tanggal 14 Desember tahun 2014. Keadaan terkini pelayanan Sending Pulau Rupat. Jemaat Pulau Rupat telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dan pertanian. Setelah masuknya Injil, walaupun masih tetap membutuhkan pemberdayaan di bidang peternakan dan pertanian, khususnya tentang pengetahuan pengolahan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Harapan kita setelah 50 tahun Sending di Pulau Rupat, Biro Sending HKBP akan terus bergerak untuk melaksanakan pemberitaan Injil di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Gerakan Sending akan ditingkatkan melalui pembangunan Sending Station dalam rangka setelah 50 tahun Sending Pulau Rupat yang akan dikembangkan di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Kemudian juga akan dibangun rumah singgah bagi para difabel. Pekabaran Injil holistik akan semakin nyata dengan pendirian pusat pelatihan peningkatan ekonomi kerakyatan serta pertanian selaras alam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita bernyanyi dari buku BN HKBP nomor 362. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022. 1 Romawi pelayanan, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 23 Januari tahun 2022 adalah minggu ketiga Dung Epifanias. Topik minggu Yesus penggenapan firman Tuhan. Yesus do hagogok ni hatai. 1-2 rencana pernikahan. 1 pemberitahuan ke-1 dan ke-2. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Fransius Napitupulu, anak dari Bapak Sahala Napitupulu, Ibu Roida Boru Opusunggu, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari Wek Makassar 2, dengan tunangannya Rina Dewi Boru Butar-Butar, putri dari Bapak Situha CH Butar-Butar, Ibu Romida Boru Sinurat, Jemaat HKBP Sigaur Resort Maranatha, Distrik 4 Toba. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022, pukul 9 WIB di HKBP Sigaur, Resort Maranatha, Distrik 4 Toba. Tuhan memberkati. Yang kedua, pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Godfrey Bonardo, anak dari Bapak Juli G. Saragi, Ibu Situa Mengadu Triwati Boru Tagaul, Jemaat GKPS Depok Resort Depok Distrik 7, dengan tunangannya Fani Maria Christine Boru Pasaribu, putri dari Bapak John Pasaribu SIP, Ibu Irista Nauma Boru Hutapea, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari Wek Lubang Buaya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022 pukul 9 WIB di GKPS Depok Resort Depok. Tuhan memberkati. Nomor 3, pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Kevin Nathanael Sibarani ST, anak dari Bapak Firma Martahan Sibarani SE MS AK, Ibu dari Dr. Neti Delfrita Boru Lubis SP RADK, Jemaat HKBP Jalan Sudirman, Resort Medan Distrik 10 Medan Aceh, dengan tunangannya Dosmaya Adriani Boru Parhusip SSI, putri dari Bapak Edison Parhusip, Ibu Marlina Borusiaan SPD, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wek Rambutan 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat
tanggal 28 Januari tahun 2022 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Jenderal Sudirman, Resort Medan. Tuhan memberkati. 2 Romawi, pelayanan koinonia atau persekutuan. Pertama, pembubaran panitia Natal seksi perempuan. Pada hari Sabtu, Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022, Panitia Natal Perempuan HKBP Keramat Jati melaksanakan pembubaran panitia Natal di Villa Maduma Puncak yang didampingi oleh Pendeta Ernawati Hasugian STH MM. Kita berdoa semoga acara pembubaran panitia Natal tersebut berjalan dengan baik. 2. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022, telah pindah jemaat, yaitu keluarga Osman Lumban Gaul beserta Ibu Rasmita Boruhuta Galung, jemaat dari WEK Rambutan 2, pindah ke HKBP Dolok Sanggul, Resort Dolok Sanggul, Kota Distrik 3, Humbang. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Kedua, mulai hari ini Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Leman Adi Anto Sirait beserta Ibu Anom Ferawati Sianturi beserta 2 orang anak, jemaat dari WEK Makassar 1, pindah ke HKBP Taman Mini Resort Taman Mini, Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 3 Romawi, pelayanan marturia. 1. Jemaat dalam pembinaan. Mulai hari ini Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 telah diterima menjadi jemaat dalam pembinaan Saudara Arnold Juanda Siringoringo yang datang dari gereja Pantekosta di Indonesia, tinggal di Jalan Manunggal Bakti nomor 95, RT 8 RW 11 Kalisari, Jakarta Timur, WEK Kalisari. 4 Romawi, pelayanan kasih atau diakonia. Nomor 1, jemaat meninggal. Pada hari Senin tanggal 17 Januari tahun 2022 telah meninggal dunia Ibu Rohani Hot Maria Borusilalahi, tutup usia 63 tahun 2 bulan, meninggalkan Bapak Luhut Siregar dari WEK Kampung Tengah. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 17 Januari telah meninggal dunia Ibu Lasmi Boru Sianturi SPD, tutup usia 59 tahun 2 bulan, meninggalkan Bapak Kamser Sinaga dari WEK Parserahan. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Ketiga, pada hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022 telah meninggal dunia Bapak Sahat Purba Opuluis Yakob Doli, tutup usia 73 tahun 3 bulan, meninggalkan istri Nurmala Boru Lemban Gaul dari WEK Rambutan 1. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang keempat, pada hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022 telah meninggal dunia Saudari Bonita Melia Boru Simatupang, tutup usia 23 tahun 8 bulan, anak dari Bapak Tomu Parulian Simatupang, Ibu Sarma Basar Boru Sinaga dari WEK Tengah. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 5 Romawi, lain-lain. Nomor 1, izin pelayanan. Mulai tanggal 21 sampai 30 Januari tahun 2022, Pendeta Dr. Ana CH Vera Boru Pangaribuan atau pendeta resort kita izin dari pelayanan. Yang menjadi pelaksana tugas adalah pendeta resort, PLT adalah pendeta Lilis Ferawati Boru Tambunan STH MM. Yang kedua, amplop persembahan. Gereja menyediakan amplop lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop
Persembahan kedua, Tupusat yang kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya kita bisa pergunakan di kemudian hari. Demikian warta Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 178. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu ibadah sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 4. Kita baca mulai dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya ke-21. Saudaraku, saya akan membacanya untuk kita. Mari kita ikuti. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberitakannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, minggu ketiga setelah Epifanias, kita kembali mendengar pernyataan Allah bagi manusia, bagi orang yang percaya, dan bagi kita saat ini. Epifanias adalah ungkapan pernyataan Allah kepada manusia akan identitas Allah, akan kuasa dan kemuliaannya, keotoritasan Allah bagi dunia ini, keabsolutan Tuhan bagi dunia ini. Dan ketika dia memaparkan identitasnya di dalam putranya yang kudus, Yesus Kristus, Allah mengharapkan semua manusia yang mendengarkan firman itu, terbukalah matanya, terbukalah hatinya, terbukalah pikirannya, dan terbukalah pemahamannya akan kristosentris, yaitu bahwa keselamatan itu berada di dalam Yesus Kristus. Kuasa itu diletakkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kuasa kemahakuasaan berada di tangan Yesus Kristus. Dan minggu ketiga setelah Epifanias ini, jemaat semuanya, baik remaja, naposo bulung, kaum bapak ibu, dan kita sebagai parhalado yang melayani, kita mulai memahami dan mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki firman ini bagi kita. Dan mengapa ada sesuatu yang kita baca, kita lihat tadi, sesuatu yang membuat terkejut semuanya para pemuka agama pada saat itu di Nazaret. Dan mengapa mereka begitu heran dan terkejut mendengar pernyataan Yesus Kristus ketika dia mengatakan di akhir ayat 21. Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudaraku yang terkasih, sangat susah memang manusia untuk dapat menerima sesuatu yang bagi mereka itu tidak mungkin. Contohnya kepada kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah gampang untuk percaya kalau ada orang mengatakan, sayalah yang engkau tunggu itu. Saya adalah penyelamatmu. Saya berkuasa akan hidup dan matimu. Saya adalah seseorang yang kau nantikan. Manusia tidak akan gampang langsung percaya. Karena pada saat itu umat Tuhan, orang-orang Nazaret tahu betul siapa Yesus Kristus. Siapa Yesus mereka sudah kenal. Latar belakangnya, historis keluarganya, orang tuanya, mereka kenal siapa itu. Jadi para pemuka agama, bahkan pada saat itu banyak orang Farisi di situ, orang Saduki di situ, dan mereka bersama-sama di sinagoge atau gereja yang saat ini dikatakan, mereka mendengar pernyataan itu seakan-akan itu mengganggu pemikiran mereka, pemahaman mereka tentang Injil. Mereka tidak terima itu ketika Yesus mengatakan, akulah itu.
Apa yang tertulis di kitab Nabi Yesaya, akulah itu yang dituliskan itu. Apa yang dikatakan para nabi dalam konteks perjanjian lama sebelum dia lahir, ketika Yesus mengatakan akulah itu, mereka tidak terima. Tidak terima, tidak gampang menerima. Makanya pada saat itu karena mereka kenal siapa kamu. Kamu adalah Yesus. Ayahmu adalah Yusuf. Ibumu adalah Maria. Kamu anak tukang kayu. Kamu dari keluarga yang sangat sederhana. Siapa kamu yang berani mengucapkan bahwa engkaulah Mesias yang kami nantikan itu? Siapa dirimu? Lalu mereka marah dan mengusir Yesus dari tanah tempat dia lahir, dari keluarganya. Bahkan mereka serempak mengatakan, ketika Yesus mau mulai mengajar mereka, menyatakan visi dan misinya, sebelum Tuhan Yesus menyatakan itu semua dengan secara lengkap, lalu mereka berdiri dan menyuruh Yesus untuk meninggalkan sinagoge dan get out, pergilah engkau. Tempatmu bukan di sini. Siapa engkau berani menyatakan itu? Para tua-tua pada saat itu tidak menerima pernyataan statement Yesus itu. Jadi kalau kita pikirkan saudaraku, disinilah sebenarnya momentum sejarah Yesus mengungkapkan itu untuk pertama sekali dan seterusnya. Dia tidak mau mengucapkan itu lagi. Coba kita lihat ketika dia diadili oleh Pontius Pilatus, dikatakan kepada engkaukah Mesias itu? Yesus diam. Dia tidak mau katakan lagi itu karena dia sudah mengatakan itu dulu. Dari manakah kuasamu? Yesus juga tidak mau mengucapkan karena ketika diucapkan toh juga manusia tidak mau menerima dan percaya. Makanya ketika Yesus mengatakan pada hari ini, sekarang aku sampaikan kepadamu, genaplah nas ini sewaktu engkau mendengarkannya. Maksud Tuhan Yesus di situ, dia hanya menyatakan sekali saja. Pada konteks sebelumnya kita pernah mendengarkan firman Tuhan di dalam penjabaran Minggu Epifanias juga, ketika Yohanes Pembaptis mengatakan itu kepada semua orang di tepi Sungai Yordan. Yohanes mengatakan, bukan aku Mesias itu. Aku hanya membaptis engkau di dalam air, tetapi Dia yang datang akan membaptis engkau di dalam roh dan api. Di situ Yohanes menyatakan pribadi dan identitas Yesus. Tapi mereka juga belum menerima itu. Siapa itu? Lalu terbukalah langit, turunlah merpati, dan dengarlah suara Allah menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu pernyataan Allah untuk pertama sekali di hadapan manusia, di hadapan Yohanes Pembaptis. Sekuat dan seluar biasanya Yesus menyatakan jati dirinya, saudaraku. Ini hal yang menarik sekali. Dan identitasnya betul-betul dia paparkan, dia ungkapkan kepada manusia dulu. Dan saat ini dia paparkan itu kepada kita. Ketika kita membaca, ketika kita mendengar, ketika kita belajar pada saat ini melalui nats ini, khotbah ini, saudaraku sekalian, saya mohon kita betul-betul memahami dan belajar membaca berulang kali pulang dari gereja ini nanti. Cobalah ulang-ulang kalimat ini di ayat 21 pada kalimat yang terakhir. Yesus mengatakan itu kepada semua manusia pada saat itu di sinagoge. Dan Yesus mengatakan ini sekarang kepadamu, kepada Bapa, Ibu, dan anak-anak kami. Apa yang mau dikatakan, dipaparkan Yesus Kristus dengan ucapannya ini yang sangat berani. Dan dia tidak takut dengan orang-orang pada saat itu.
Walaupun dia muda, dia baru datang kembali di situ. Nah, memang kebiasaan di sinagoge diberikan kepada seseorang yang mau membacakan kitab-kitab nabi. Dan Yesus maju ke depan dan dia memilih kitab Nabi Yesaya. Dan ketika dia sudah selesai membaca, lalu dia nyatakan dirinya. Artinya, pada saat itu, selesai dia membacakan nats itu, dia katakan bahwa akulah. Yesus memproklamirkan bahwa pada saat itu mulailah zaman Mesias. Ketika dia mengucapkan itu, dia mau mengatakan dimulailah zaman Mesias. Di sini Yesus memaparkan dirinya, jabatannya, kuasanya. Siapa dia? Dia adalah raja. Siapa dia? Dia adalah imam. Siapakah dia? Dia adalah guru. 3 jabatan Yesus Kristus yang harus kita pahami. Sebagai pengikut Kristus seperti kita, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen, 3 yang diproklamirkan Yesus, dirinya sebagai raja, King of the King. Jadi kalau ada pernah kita berani mengatakan saya bos, ya bilang aja, ya memang kamu bos. Tapi di atasmu ada lebih besar, lebih tinggi dari kamu. Dan lebih berkuasa atas kebosanmu. Kalau ada orang mengatakan sayalah yang berkuasa, katakan saja, ya kamu berkuasa di tempatmu ini. Tetapi ingatlah, ada yang lebih berkuasa akan dirimu, hidupmu, matimu, dan masa depanmu. Karena hanya Yesuslah raja di atas segala raja. Dan ini yang membuat raja-raja pada saat itu ketakutan, saudaraku. Takut sekali, merasa tersaingi, cemburu. Mereka takut kasta mereka itu akan runtuh dan orang tidak akan lagi memuja-muji mereka. Karena Yesus ada di tengah-tengah umat manusia pada saat itu. Dan Yesus mengatakan, akulah imam. Imam tugasnya adalah memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan. Dan Yesus juga mengatakan, aku adalah guru yang mengajar, memberikan edukasi. Makanya kalau kita lihat dalam buku kita Perjanjian Baru, di situ banyak Yesus menyatakan kemahakuasaannya. Ketika Yesus mengatakan akulah roti itu, akulah air itu, akulah jalan itu. Di situ Yesus menyatakan kemahakuasaannya. Dan ketika Yesus memberitakan kabar sukacita, disitulah Yesus meletakkan identitasnya sebagai imam, saudaraku. Dan ketika Yesus memberikan nasihat-nasihat, tona, pesan moral kepada kita semua. Ada pesan kepada anak-anak kami yang kecil, sekolah minggu. Ada pesan Tuhan Yesus kepada anak-anak remaja. Ada pesan Tuhan Yesus kepada naposobulung. Ada pesan Tuhan Yesus kepada ibu-ibu. Ada pesan Tuhan Yesus kepada bapak-bapak. Dan ada pesan Tuhan Yesus kepada hamba-hamba Tuhan. Dan ada pesan Tuhan Yesus juga kepada pemimpin-pemimpin di negeri dan di dunia ini. Itu semua diberitakan Tuhan Yesus. Karena dia memberikan pengajaran. Jadi Tuhan itu bukan hanya mengadakan mujizat. Orang dulu memang senang, di mana Yesus mereka dengar, di sana Yesus, mereka ikut. Yesus di Galilea, ikut Galilea. Yesus di sana, di Judea, lari terbirik-birik semuanya. Yesus di Yerusalem, oh Hosiana semuanya. Hanya mereka ingin menonton, wow, amazing,
luar biasa, mujizat. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa bicara, orang yang patah kakinya bisa berjalan, orang yang kerasukan bisa menjadi normal, dan orang-orang yang lapar bisa makan semuanya. Hanya ingin melihat kehebohan, keseruan, dan mujizat. Dan itulah yang sering kita cari-cari. Jika ada mujizat, baru bertumbuhlah iman kita. Jika tidak ada mujizat, kerdillah iman kita. Kita hanya mencari di mana ada gereja yang mujizat. Kita hanya mencari sesuatu mujizat, baru bertumbuhlah iman kita sampai tingginya melebihi dari pohon durian. Tapi tidak ada mujizat, bahkan berkerdillah iman kita itu. Banyak orang Kristen, dia Kristen oleh karena mujizat, bukan karena dia bertumbuh di dalam imannya dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Raja, Imam, dan Guru, dia juga mengatakan, mulai pada saat itu ketika dia mengatakan, pada hari ini genaplah nats itu, tujuannya, maksudnya adalah mulailah di mana Tuhan menggenapi rencananya, yaitu menyampaikan tahun rahmat Tuhan yang hadir nyata di tengah-tengah umat manusia. Keselamatan itu telah nyata. Jadi bukan lagi berita, bukan lagi harapan, tapi sudah nyata. Keselamatan itu berada di tengah-tengah dunia ini. Keselamatan itu sudah kita terima. Keselamatan itu sudah dihidupi di dalam tubuh, daging, darah kita. Jadi jangan lagi menunggu keselamatan, karena keselamatanmu sudah engkau terima. Ketika Yesus Kristus mengorbankan dirinya, dia mati dan disalibkan, lalu dia bangkit dari kematian. Disitulah Minggu Paskah, keselamatan itu sudah dinyatakan dan sudah terjadi. Jadi jangan cari-cari lagi keselamatan. Jangan cari-cari lagi keselamatan, karena keselamatan Yesus sudah kita terima. Apalagi kita sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, coba kita perhatikan lagi lebih dalam dari nats ini, saudaraku. Yesus juga bukan hanya menyatakan identitasnya, tetapi ada visinya, ada misinya di sini. Seperti kita HKBP. Gereja HKBP adalah gereja termasuk yang tertua, dan gereja yang berkualitas dan berkuantitas. Karena dia memiliki visi di dunia ini. HKBP seperti kita, gereja yang terbesar di Asia juga salah satunya. Kita punya visi dan misi. Anak-anak kami remaja Naposo Bulung harus bangga menjadi anak-anak HKBP. Saya juga bangga jadi anak HKBP. Saya bangga menjadi pendeta HKBP karena punya visi yang jelas, yaitu menjadi berkat. Gabe pasu-pasu. Apalagi kita diperhadapkan dengan tahun kesehatian. Jadi berkat untuk menyatukan. Jadi berkat untuk memberikan rasa. Menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Kita harus menjadi terang di dalam kegelapan. Kita menjadi garam di saat suasana yang tidak mengasihkan, tidak mengenakan. Saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan di sini jelas Yesus memaparkan. Coba kita lihat, saudaraku. Tolong dilihat Alkitabnya. Ada 4 penjabaran yang dituliskan para nabi pada saat itu. Dan itulah yang dikatakan Yesus bagi
orang-orang di sinagogi pada saat itu. Dan dia mau katakan ini kepada kita. Visi dan misi Yesus. Ramping dia. 4 tetapi mencakup kepada semua faktor kehidupan kita. Pertama dikatakan, aku akan membebaskan orang-orang tawanan. Visi misi Yesus untuk membebaskan orang-orang tawanan. Orang-orang terpenjara. Terpenjara bukan harus dipenjara di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi banyak manusia terpenjara di dalam kehidupannya, tidak merdeka. Dia nggak punya hak. Menyakitkan dan menyedihkan. Yang hidupnya mulai dari kecil selalu diperbudak oleh dunia ini, oleh sesamanya, dan tidak memiliki hak untuk merdeka. Dan banyak saudara-saudara kita seperti itu. Bersyukur kita merasakan nikmatnya kemerdekaan. Tapi kadang-kadang diberikan kemerdekaan jadi kebablasan. Iya kan? Akhirnya kita lupa dengan apa fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kebebasan yang diberikan Tuhan kita salah artikan dan kita salah melaksanakannya. Yesus katakan, aku akan membebaskan orang-orang yang di dalam tawanan, terpenjara, diikat kuasa iblis, dipasung oleh kuasa-kuasa setan. Tuhan datang untuk membebaskan umatnya dari tawanan itu. Karena setiap manusia, dia harus bebas berjalan untuk berjalan menuju harapan dan cita-citanya. Setiap manusia harus, ikatan tangannya harus dibuka untuk dia bekerja sesuai dengan apa yang diinginkannya untuk kemajuan dalam hidupnya. Dan setiap pemikiran, bakat, talenta seseorang, Tuhan mau lepaskan, jangan diikat, jangan dibatasi. Kalau dia ingin berkarya untuk Tuhannya, kalau ingin mewujudkan cita-citanya, kalau dia ingin mengembangkan bakat talentanya untuk kemuliaan Tuhannya dan untuk kebanggaan orang tuanya, Tuhan mau bebaskan itu semuanya. Dan bagi orang yang korban kejahatan juga Tuhan bebaskan. Coba kita lihat saudaraku, tidak semua orang yang di LP itu semua orang jahat. Tapi ada juga korban dari kejahatan. Akhirnya dipaksakan dia menjadi orang jahat dan harus menerima hukuman. Baik itu sesuatu yang tidak dia lakukan. Lalu juga dikatakan, aku datang untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Karena kesedihan yang paling diratapi manusia, kesedihan adalah ketika manusia itu tidak bisa melihat. Saudaraku, pernah ada orang ditawarkan, dikasih opsi pilihan. Jika memang diberikan Anda untuk pilihan, mana mau pilih? Matamu yang buta atau kakimu yang lumpuh? Orang itu akan menjawab, lebih bagus kakiku lumpuh asal aku bisa melihat. Karena sangat susah orang menjalani kehidupan ketika dia tidak melihat karya dan ciptaan Tuhan yang wonderful itu. Biar aku miskin, yang penting aku bisa melihat. Biarkan aku sakit hatiku, yang penting aku bisa melihat. Biarkan aku seperti ini, yang penting aku bisa melihat. Karena penglihatan mata adalah sesuatu yang krusial bagi kita manusia.
Mata ini sangat penting bagi kita. Makanya jaga mata kita. Jangan sampai mata ini rusak dan kita tidak bisa melihat. Ini karya ciptaan Tuhan yang paling terindah, yaitu mata. Coba lihat mata kiri kanan kita. Indah bukan? Tapi jangan main mata. Repot juga nanti urusannya. Mata. Ini sangat penting. Ya kan? Begitu kalau orang jatuh cinta kan? Kamu jatuh cinta? Iya, karena dari mata turun ke hati. Gak ada dari hati turun naik ke mata. Iya kan? Gimana? Dari hati. Dari mana kita melihat? Dari mata turun ke hati. Mata bisa membuat kita jadi berdosa. Mata bisa membuat kita jadi jahat. Kita lihat dompet orang tebal, kita ambil, padahal di dalamnya bon utang semua. Karena hanya melihat dompet saja. Ya kan? Kita lihat kemewahan orang, dari mata melihat, lalu kita cemburu. Kok dia bisa punya, saya enggak punya, cemburu. Pacar orang cantik, gara-gara mata, kita cemburu. Orang kaya bisa sukses karena kita lihat, kita juga cemburu dan benci dengan orang-orang yang sukses. Sedikit melihat kelebihan seseorang, kita cemburu, tidak suka, disaingi dan sebagainya. Makanya sering kita lihat orang di jalan balap-balapan. Karena dia lihat, loh kok aku didahului, enak saja dia, aku juga bisa balap. Lalu dia lihat lagi, akhirnya balap-balapan lah semuanya. Karena dari mata semuanya. Tuhan membuka mata rohani kita. Bukan hanya jasmani. Ketika Yesus mengatakan, aku akan mencelikkan, membuka mata orang-orang yang buta. Dalam arti Tuhan mau memberikan mata rohani bagi kita. Supaya dengan mata ini kita bisa melihat kemuliaan Allah melalui indera kita, yaitu mata. Lalu kata Yesus lagi visi dan misinya. Bukan hanya memberikan penglihatan bagi orang yang buta. Tapi dia katakan, aku akan membebaskan orang-orang tertindas. Aku akan membebaskan orang-orang tertindas. Sesakit-sakit dijajah oleh bangsa lain, lebih sakit dijajah oleh bangsa sendiri. Sesakit-sakitnya disakiti oleh orang lain, lebih sakit disakiti oleh keluarga sendiri. Sesakit-sakitnya disakiti anak orang lain, lebih sakit jika kita disakiti oleh anak sendiri. Banyak terjadi penindasan di dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan tidak mengizinkan perbuatan itu. Kalau kita diberikan tenaga, kecerdasan, hikmat, kekayaan, kemahakuasaan bagi kita, yang sering kita ucapkan, hasangapon, hamuraon, hagabeon, semua yang ha-ha-ha. Pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan dengan mengasihi sesamamu manusia. Itu bukan menjadi kebanggaan, itu bukan perhiasan bagi kita, itu bukan perhiasan, itu bukan berlian, itu bukan emas, tapi itu adalah tugas. Yang artinya, jika engkau diberikan sesuatu yang lebih dari sesamamu manusia di sebelahmu, tetanggamu, ada artinya saudaraku. Itu bukan hanya milikmu seorang, tapi pakailah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan menindas.
bukan memperbudak sesama kita, bukan menginjak-injak harkat dan martabat sesama kita. Karena kita lihat dia kurus-kurus, kita gemuk, kita tindas dia. Karena kita lihat dia tidak mampu, punya keterbatasan, kita tindas dia. Sudah jatuh, kita timpa lagi. Makanya banyak sekali kejahatan itu timbul dari akibat kesakitan yang tertindas. Dan yang terakhir, visi dan misi Tuhan. Aku akan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Melalui dia, melalui pembebasan, keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Dia katakan, aku memberikan kepadamu semua tahun rahmat Tuhan itu sudah datang. Dialah itu. Maka dikatakan, Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dulu dikatakan, ya, Logos, firman. Sekarang menjadi Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tahun rahmat Tuhan sudah dinyatakan bagi kita. Jadi tidak ada lagi ada hari yang sial, minggu yang sial, tahun yang sial, semua waktu yang sial, tidak ada yang sial. Semua adalah tahun, hari, minggu, bulan rahmat Tuhan. Pakailah itu dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang terkasih, dengan pernyataan Tuhan Yesus menyampaikan visi dan misinya kepada orang-orang pada saat itu dan kepada kita, dia mau katakan, akulah Tuhanmu, jangan ada padamu Tuhan yang lain. Akulah Tuhanmu, seru Tuhan kita, tidak ada Allah lain kecuali aku. Jadi jangan kita repot mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Yahweh Elohim, Tuhan Allah. Jangan cari Elohim lain, Tuhan-Tuhan yang lain yang berhuruf T kecil di Alkitab kita. Carilah Tuhan, T yang besar. Itu yang dikenakan kepada Elohim, Yahweh Elohim, Tuhan Allah. Jadi jangan cari Tuhan-Tuhan yang lain yang membuat engkau merasa nyaman, aman, sentosa di duniamu. Ingatlah, Tuhan berkuasa akan hidupmu dan akan kematianmu juga. Tuhan punya kuasa. Untuk itu saudaraku, apakah yang diinginkan firman ini kepada kita? Dihubungkan dengan pada saat ini kita merayakan 50 tahun Zending di Pulau Rupat. Tadi sudah dipaparkan di dalam agenda kita. Bagaimana perjalanan pekabaran Zending, pekabaran Injil di Pulau Rupat. Kita tadi mengenal daerah-daerah. Mungkin Anda sudah pernah ke daerah itu. Mungkin baru kali ini kita dengarkan daerah itu. Tapi itu sudah dilakukan oleh gereja kita HKBP. Sudah dilakukan Zending atau pekabaran Injil, yaitu kepada Hutan Ayu, Sungai Bantal, Sungai Carok, Sungai Raya, Kuala Simpur, Pospel di Gunap. Itu sekitar semuanya Pulau Rupat. Bahkan ada lagi Mentawai, Enggano, dan Anak Dalam, yaitu orang Rimba. Yang berfokus kepada penginjilan, bukan hanya menyampaikan Injil atau firman Tuhan, membagi-bagi Alkitab, tetapi juga Zending HKBP saudaraku juga bergerak di bidang kesehatan. Jadi firman Tuhan disebar melalui kesehatan. Firman Tuhan disebar juga melalui pendidikan dengan memperkenalkan anak-anak rimba, orang-orang aki itu untuk bisa baca tulis agar mereka juga merdeka dari kebodohan. Lalu mereka juga dibina imannya melalui pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi mereka. Akhirnya dengan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang berbau perladangan dan pertanian, mereka SDM-nya akan mulai naik. Mereka tidak takut lagi untuk keluar dari zona. Ya, coba kita lihat orang-orang di kepulauan itu takut untuk membaur dengan kita. Melihat kita pun mereka takut. Saya sudah pernah pengalaman melayani orang-orang
orang-orang anak dalam atau rimba orang Aki. Mereka lihat saya seperti melihat bintang film. Karena mereka belum pernah melihat manusia ada seperti kita ini. Kok bisa kulit kita bersih? Mereka bersisik kulitnya. Jadi kalau napo sebelum kami ada niat untuk PI suatu saat, pasti mereka melihat, wow, kok datang bintang film ke kampung kita ini. Jejak kita itu pasti mereka lihat itu, mereka pegangi. Mereka merasa aneh. Dan mereka takut untuk keluar dari pulau mereka. Tapi Injil Zending membawa mereka untuk mengenal dunia lain. Makanya sekarang para pendeta yang muda disampaikan ke sana untuk melayani. Bahkan ada juga bisa menikah dengan anak-anak orang-orang dari pekabaran Injil itu. Dan kita lihat juga tadi sudah disampaikan kepada kita, saudaraku, ternyata bukan hanya di Pulau Rupat itu saja dalam posisi pekabaran Injil atau Zending HKBP, ada juga yang mau ditelusuri, yaitu Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong dengan mendirikan Zending Station. Itu sentral Zendingnya. Jadi siapapun nanti orang-orang yang punya berkat yang berkelebihan, misalnya kita dari Jakarta ini, bisa menyalurkannya melalui Zending Station. Kita kirim misalnya bahan pakaian, bahan bacaan, alat-alat tulis dan sebagainya, kita kirim ke sana. Bibit jagung, cabai, semuanya kita kirim. Tapi tidak kita masuk ke sana, tetapi kita kirim melalui alamatnya Zending Station yang akan diresmikan, dikukuhkan oleh Eporus kita. Mana tahu anak-anak kami yang punya berkat Tuhan, punya tabungan di rumah, ingin mau berzending, ya tidak perlu datang ke sana, tapi berdoakan mereka, sampaikanlah rasa syukurmu kepada Tuhan. Bagi anak-anak kami yang menang PNS, ingatlah, kamu juga bisa berzending. Bagi anak-anak kami yang sudah ya sukses di dalam pekerjaannya, ya engkau bisa berzending. Engkau bagikan berkat-berkat Tuhan yang engkau miliki. Mana tahu ada anak-anak kami yang sarjana S1 bagian pendidikan, enggak usah repot-repot sampai banting setir untuk bisa PNS. 5 kali dicoba enggak tamat-tamat. Ayo berzending, engkau menjadi guru yang luar biasa di sana. Ingat loh, Butet Manurung, 2 itu. Tapi yang ajar siapa? Anak-anak rimba yang sudah bisa baca tulis. Itu baru Manurung itu. Orang Batak itu, baru Batak itu. S2 dia tidak tertarik dengan tawaran masuk PNS dan membangun perusahaan atau memberikan lamarannya ke perusahaan besar, perusahaan Jepang, Belanda dan sebagainya. Dia turun dan mengajari anak-anak rimba untuk mengenal baca tulis. Jadi berkat bukan? Jadi berkat. Tidak perlu dia jadi pendeta atau sintua. Lebih dari situ dia bisa lakukan. Akhirnya anak dalam itu, anak-anak rimba itu bisa membaca firman Tuhan. Banyak saudaraku yang harus kita lakukan sebagai tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Jadi jangan kita pikir kita hidup di sini hanya untuk supaya kita cantik-cantik, ganteng-ganteng, kenyang-kenyang, kaya-kaya dan sebagainya. Bahkan kita berbangga kalau kita sudah sampai ke dunia Eropa. Ingatlah, Tuhan kasih itu semua bagimu, ada tujuannya, ada artinya. Itu nama kata, jadi berkatlah bagi dunia ini, bagi semua orang. Ayo napo sebulung, anak-anak kami remaja, bangkitkan semangatmu untuk berzending. Mana tahu suatu saat engkau bisa menjadi seorang ya pezending yang ulung, pezending di abad teknologi, yang mengajarkan kepada orang-orang yang belum mengenal teknologi dengan bakat kecerdasanmu. Salurkan kecerdasanmu bagi orang-orang yang belum mengenal apa itu IT. Itu lebih berarti daripada kita main game semalam suntuk, menghabiskan dana yang menguras dompet mama bapak kita. Kalau kita sudah menang game, seperti orang melebihi Superman atau Spiderman dia itu. Padahal ingatlah,
kecerdasanmu, bakatmu untuk berteknologi itu akan lebih besar artinya jika engkau salurkan itu kepada anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Anda belum pernah ketemu dengan orang Aki? Kalau saya sudah pernah dengan Aki, ketemu dengan orang Aki. Ya, mereka seperti bukan Cina, ya, tapi Cina, orang-orang Cina sayur dikatakan, ya. Tapi itulah orang-orang kepulauan sangat mengasihkan melayani seperti itu. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara kami, anak-anak kami punya kesempatan. Engkau dipanggil Tuhan untuk melakukan zending yang luar biasa. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada minggu kali ini. Engkau menghantarkan kepada kami pengenalan akan kemesiasan Yesus Kristus, bahwa Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Imam kami, dan Engkau adalah Guru kami. Dan tiada yang lain kami cari lagi, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami di dunia kami ini. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami untuk memakai kehidupan kami ini untuk menjadi pelayan-Mu, untuk menjadi alat dan kaki Tuhan di dunia ini. Siapapun kami Tuhan, tanpa terkecuali, panggillah kami untuk kami bisa berbuat banyak untuk memuliakan nama Tuhan sesuai dengan bidang ilmu, profesi, bakat, talenta kami yang bisa kami berikan untuk gereja ini, di masyarakat, dan di mana saja Tuhan. Karena visi dan misi seorang anak Tuhan itu harus jelas menjadi berkat bagi semua orang. Itulah yang Engkau katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, tanamkanlah statement itu di dalam sanubari kami, agar kami mampu untuk berkarya di dalam nama-Mu. Pada kesempatan yang indah ini, kami ingin juga menyampaikan doa syafaat dan permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkannya. Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melangsungkan pernikahan kudus mereka, yaitu kepada Fransiskus Napitupulu bersama Rina Dewi Borobutar-Butar. Biarlah Tuhan menjadikan mereka keluarga yang berbahagia pada waktu yang sudah ditetapkan. Biarkan mereka menjadi bahagia, dan begitu juga dengan keluarganya. Begitu juga kami ingin berdoa buat anak-Mu Godfrey Bonardo beserta Feni Maria Christine Boru Pasaribu, yang pada saat ini masih dalam pergumulan dan sekarang sudah ditangani oleh gereja Kristen Protestan Simalungun Depok. Biarlah pergumulan itu Tuhan mendamaikan keluarga, mendamaikan hati anak-anak-Mu ini, supaya mereka dapat dijernihkan, dijauhkan dari kuasa-kuasa iblis dan kegelapan, supaya apapun harapan mereka Tuhan wujudkan. Tapi semua itu Tuhan, biarlah di atas kendali dan kuasa Tuhan saja. Apapun keputusannya, biarkanlah Tuhan yang memberikan keputusan yang indah. Kami juga mau berdoa buat Kevin Nathanael Sibarani beserta Dosmaya Andriani Boru Parhusip yang akan melangsungkan pernikahan hari Jumat tanggal 28 Januari di HKBP Jenderal Sudirman Resort Medan. Kabulkanlah permohonan anak-anak-Mu ini beserta keluarga, agar pesta itu berjalan dengan baik dan benar di mata Tuhan. Kami juga bersyukur karena segala kegiatan, yaitu pembubaran panitia Natal seksi perempuan, sudah terlaksana dan kami semua rombongan telah pulang sampai ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu, mulai keberangkatan kami sampai kami pulang kembali, karena Tuhan memberikan kami sukacita, kesehatan. Jadikan para seksi perempuan di gereja-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kaum ibu lainnya.
Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepada jemaat-Mu yang pindah dari gereja HKBP Keramat Jati menuju gereja yang mereka tuju, yaitu kepada keluarga Osman Lumban Gaul dan inang ibu kami Rasmita Boru Huta Galung. Tuhan, berkati mereka agar mereka menjadi jemaat yang bertumbuh dan tetap takut akan Tuhan. Begitu juga kepada keluarga Leman Adi Anto Sirait beserta ibu Anum Ferawati Sianturi beserta 2 anaknya. Mereka akan pindah ke HKBP Taman Mini. Biarkanlah Tuhan menyertai mereka dan menjadi jemaat yang misioner di HKBP Taman Mini. Dan begitu juga Tuhan, kami mau serahkan saudara kami yang dalam pembinaan di gereja-Mu, yaitu Arno Juanda Siringo-Ringo. Akan teguhlah imannya Tuhan, dan segala pembelajaran yang diberikan dapat dia terima, agar suatu saat nanti dia menjadi jemaat yang baru, yang penuh sukacita. Tuhan Yesus, pada saat ini juga dalam 1 minggu ini kami sangat berduka cita Tuhan, di mana ada 4 jemaat-Mu yang sudah mendahului kami. Engkau panggil ke sisi-Mu. Kami ingin berdoa Tuhan, berkatilah mereka yang sudah Engkau panggil, yaitu kepada Ibu Hotmaria Borusilalahi. Berkati keluarga yang ditinggalkan, penuhlah penghiburan yang dari Tuhan agar mereka terhibur dan dikuatkan. Begitu juga kepada Ibu Lamsi Borusianturi yang sudah juga Engkau panggil di sisi-Mu. Berkati juga keluarga yang ditinggalkan, hiburkan Tuhan umat-Mu agar mereka dimampukan bersukacita di dalam duka cita mereka. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu saat purba, yaitu Opung Louis Yakob Doli yang sudah Engkau panggil ke sisi-Mu. Tuhan, semua keluarga dan keturunannya juga Tuhan hiburkan mereka agar mereka dikuatkan di dalam duka cita itu. Dan begitu juga Tuhan, kami juga sangat terkejut mendengar berita kematian dari anak-Mu Bonita Melia Borusimatupang. Tuhan, itulah saat waktu yang Tuhan tentukan buat dia, dan dia sudah berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kami mohon Tuhan, buat ayah dan ibunya yang ditinggalkan, berikan kekuatan, berikan Tuhan roh kepada mereka agar mereka dimampukan kuat dan mampu melewati masa-masa duka cita ini walaupun sangat berat sekali. Tapi kami yakin Roh Kudus akan menaungi keluarga ini dan menghiburkan, menguatkan orang tua yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, juga kami ingin berdoa buat Inang Pendeta Resort kami yang pada saat ini Tuhan, dia menghadapi suatu kegiatan pesta di tengah-tengah keluarga mereka di Samosir. Di dalam masa izin pelayanan mereka, mereka meninggalkan kami di sini. Biarlah Tuhan memberkati Inang Uluan kami beserta keluarga, dan pada saatnya nanti dia akan kembali bersama-sama dengan kami. Juga Tuhan berikan kesehatan dan keselamatan di dalam perjalanan. Kami percaya itu Tuhan. Dan pada saat ini juga kami mau serahkan semua jemaat-Mu, orang-orang yang kami kasihi, yang pada saat ini masih sakit. Tuhan, ketika kami menyebutkan nama-nama mereka, berkenankanlah Engkau memberkati dan memberikan kesembuhan bagi jasmani mereka, yaitu kepada Sintua STR Siregar, Juliana Boru Sitohang, Emar Paung, Sintua Besi Dauru, Nyonya Munte Boru Raja Gugu, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung Boru Simanungkali, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siahan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Besi Barani, Nyonya Ritonang Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Siahan Boru Tampubolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Panggabean Boru Huta Galung, Nyonya SBP Siregar Boru Sian, Nyonya Sintua Hasitorus Boru Dolok Saribu, Lumongga Hasibuan,
Fiesti boru siaturi. Nyonya pangaribuan boru samosir, sintua F aritonang, marbun, RS pardedi, nyonya sintua SMT simatupang boru nenggolan, nyonya gultom boru tambunan, halundang boru siregan, nyonya gultom boru tambunan, sintua DRP napitupulu, BMP Marpaung, nyonya Purba boru manik, nyonya M tambunan boru simanjuntak, nyonya situasiahan boru manalu, Eva boru sitinjak, nyonya Apriani boru simanjuntak, nyonya sintua BMC Regar boru simanjuntak, Odera boru manik, nyonya Pardede boru napitupulu, nyonya sintua simomora boru aritonang, nyonya Panjaitan boru sibaraning, Maria Valentina boru siringo-ringo, situa EM butar-butar, dan begitu juga kepada Grace Sally boru sitorus yang sekarang berada di Amerika, yaitu boru dari inang kami sintua boru sirait. Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya di Amerika yang kami tidak bisa lihat, tetapi kabarnya anak kami Grace Sally boru sitorus terpapar COVID. Tuhan, selamatkanlah jiwa dan tubuh dan rohnya, agar Tuhan selalu menaungi dia dengan keselamatan yang dari Tuhan. Begitu juga jemaatmu yang sampai pada saat ini dirawat di rumah sakit. Relus sitorus, Luhut Siregar, nyonya Hutagalung boru simbolon, nyonya A Sirait boru nenggolan, nyonya nenggolan boru napitupulu. Berkatilah semua orang-orang yang kami kasih ini. Sembuhkanlah Tuhan, kasihani mereka, berikan obat, dan semua yang merawat mereka itu menjadi jalan supaya mereka memperoleh keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Untuk itu, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan kita 1A, 1B, dan 2.
yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami menaati firman-Mu. Kami telah mendengar amanat agung itu. Engkau menyuruh kami memberitakan Injil itu, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa kafir dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Angkatlah para pelayan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa yang duduk di lembah kegelapan. Kami mohon, berkatilah badan pekabaran Injil Barmen. Berkatilah utusan-utusan mereka yang tersebar di seluruh dunia. Berkatilah tempat-tempat pengajaran supaya kerajaan-Mu semakin luas. Berkatilah Biro Zending, Uria Kristen Batak Protestan, dan para penginjil yang diutusnya. Kuatkan kami supaya kami dalam sukacita bekerja menyebarluaskan kerajaan-Mu. Dengarlah segala yang kami mohonkan kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Shalom. Demikianlah Bapak Ibu acara ibadah kita, dan begitu juga jemaat kami yang ada di rumah, di perjalanan dan dimanapun berada. Selamat hari Minggu.